meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kasih setianya selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Amin. Berapa banyak kita mau bersyukur sore hari ini. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala. Bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada dekat dengan setiap kami. Kami rindu memuji menyembah-Mu sore hari ini. Memberikan korban syukur lewat pujian dan penyembahan kami. Yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kau layakan setiap kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mari berkata. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati mari kita puji. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya
Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Merasakan kebaikan Tuhan, buka kedua tangan kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Hati kami limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Engkau baik, sebab Tuhan baik. Engkau baik Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan. Mari buka hati kita, mari bersyukur. Kalau korban syukur kita, penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus. Dia layak ditinggikan, Dia layak terima segala pujian kita. Oh, Kau baik, Yesus. Kami puji, kami sembah selamanya. Kami bersyukur Yesus. Melihat setiap hati kami di dalam Shikaramu. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur. Mari umat yang disertai Tuhan, buka kedua tangan kita, mari sekali lagi angkat penyembahan yang terbaik. Kiara laba shikara laba laba laba. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Tuhan yang sangat baik, bahkan teramat baik buat setiap kita. Kiara laba shikara laba laba. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kasih setiamu sempurna menjaga dan menuntun hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang tidak pernah habis, yang kau beri, kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami rindu membawa hati kami, hidup kami, untuk kami boleh menyembah Tuhan dengan hati yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu.
sore hari ini. Percayalah Dia Allah Immanuel, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur bagi setiap kita. Dia menjaga saudara dan saya. Dia tak pernah gagal untuk menyertai hidup kita. Engkau yang percaya, saya rindu aja kita bangkit berdiri bersama. Mari angkat kedua tangan kita bersama tinggi-tinggi. Serukan namanya Yesus. Yesus, aku di tangan-Mu. Kami percaya ini Tuhan. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Lebih kuat panggil namanya Yesus. Yesus, Kau dipegang teguh Bapak Ibu Saudara. Dia bersama dengan kita. Selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Angkatlah kedua tanganmu. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Karena kami percaya janji-Mu, kami membuang semua keraguan kami. Kami menanggalkan semua beban dan ketakutan kami. Kami melangkah dengan hati yang percaya. Immanuel, Tuhan menyertai setiap kami. Oh, itu yang kami percaya. Kau besertaku, bersamaku, ingatkanku, di sepanjang hidupku. Yesus, kami percaya kepadamu.
mata shanda kanana mata karala barala 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 barala. Shikara barala bashada rana barala 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 bash. Hallelujah. Ora mashana na mata karala barala barala. Shikara la barala 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 bashakara mata karala bash. Ora mashikiara la barala 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 mashikiara la barala 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 ora mashikiara la barala barala barala. Katakanlah pribadimu bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Dahara bashikiara la barala bagi setiap umatmu, bagi setiap hamba-hambamu sore hari ini. Ora mashikiara bashakara barala barala ora mashikiara barala 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 shikara barala 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 ora mashikiara barala barala shikara barala 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 shikara barala 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 shikara barala barala ora mata kara washikiara ora barala 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 ora washikiara ora barala 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 bashara barala barala washakara batakara la barala barala ora washada karala barala barala barala. Siapa percaya roh Allah ada di tengah-tengah kita sore ini? Biarkan roh Allah berkarya dengan leluasa sore hari ini saudaraku. Bagi setiap pribadi, bagi setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Roh Kudus jamahlah setiap kami. Setiap hati yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Setiap orang-orang yang mulai putus asa, Tuhan sore hari ini Engkau memberi pengharapan. Satu yang kami percaya bukan perkataan manusia tetapi perkataan Tuhan. Engkau berkata kepada kami, Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Itu yang kami pegang teguh. Kami pegang setiap janji perkataanmu dalam hidup kami. Kami tahu Kau tak pernah gagal untuk menggenapinya. Firman-Mu ya dan amin. Pasti digenapi dalam setiap kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Itu yang kami percaya sore hari ini. Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah menolak. Engkau menjaga, Engkau menyertai setiap langkah umat-Mu. Mari saudaraku berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Dia layak menerimanya. Yang paling meriah yang bisa saudara buat bagi Raja kita. Haleluya. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu harta, kemuliaan. Yesus, aku di tangan-Mu. Katakan Yesus.
Kami percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang. Itu yang kami percayai. Kami percaya Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya Tuhan menyertai, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Allah Immanuel dan Dia selalu menyertai setiap kita. Amin. Yang bersuka cita sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kayu kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, ku kan bersuka. Oh, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka. Lambaikan tangan kita sama-sama katakan, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya, oh, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. lebih kuat katakan rahmat-Nya. Oh, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Berapa banyak hati kita dipenuhi sukacita, lambaikan tangan kita tinggi. Satu kali lagi sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan sukacitanya memenuhi tempat ini. Amin. Adore, He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, oh, I believe. Oh, my shame is taken away. My pain is healing to stay. I believe, sing, I believe, I believe. Oh, I raise a banner. Oh, my Lord
penolongku. Ku tahu dia penolongku, caranya tebus dosaku. Oh, ku yakin, ku yakin. Oh, yang akan deritaku sembuh. Katakan ku yakin, ku yakin. Oh, ku yakin. Angkat panji kemenangan. Tuhan kan panji. Dialah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Bukan bangkit. Bukan menarik menyambut. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Mari timur, mari dimulai. Mari dimulai. Mari dimulai. Mari dimulai. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan dia hidup. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih dahsyat katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua angkat kedua tanganmu, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Oh, Jesus will lift it up. Oh, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua lambaikan tangan, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Jesus, we worship you, oh God. We lift it up. Angkat kedua tanganmu, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, tepuk tangan
sama-sama. Dia luar biasa, tak perkasa mulia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Oh, kau luar biasa, tak perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, amin. Satu kali lagi kita buat tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan saudaraku duduk kembali. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sama-sama katakan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh, perlahan kita bangkit berdiri. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah
Lagu ini adalah ungkapan hati kami ya Tuhan. Karena kami ingin menyembah Engkau bukan hanya hari ini, bukan hanya sore ini, tetapi sampai selamanya Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk mengenal Engkau. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali ada badai, ada banyak masalah yang kami alami. Tetapi kami lebih tahu lagi bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan pribadi-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Terangi hati kami, kenyangkan roh kami Tuhan, kenyangkan hati kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya Engkau boleh pakai dengan leluasa ya Tuhan. Kuduskanlah kami semua dengan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk. Karena minggu ini kita masih merayakan Chinese New Year. Buat yang merayakan saya sampaikan Kyong Hee Fat Chai buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Pada sore ini saya ingin kita memberi tepuk tangan buat tim pujian kita ya. Dan mereka sudah 4 kali dari pagi ya. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 19. Kitab Galatia pasal 4 ayat ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sore ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita hidup serupa Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu ingin bertumbuh serupa Kristus? Coba saya lihat tangannya Bapak Ibu. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. Keluarkan suara Anda biar firman Tuhan ketika Anda bacakan Roh Kudus menanamnya dalam hati kita. Galatia 4 ayat 19, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang menjadi serupa Kristus, seringkali anak Tuhan, orang Kristen, umat Tuhan suka salah tafsir. Pertama, kalau kita bicara serupa Kristus, ada yang bertanya, bro, apakah kita harus hebat seperti Kristus? Full time, pelayanan, meninggalkan pekerjaan, dan menginjil dan berkhotbah? Jawabannya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Kalau Anda pengacara, Anda pengusaha, Anda tukang jahit, ada ibu rumah tangga, Anda supir, Anda juga bisa serupa dengan Kristus. Ada lagi yang berpikir bahwa yang menjadi serupa Kristus itu adalah kalau di dalam hidupnya terjadi berbagai mujizat. Mendoakan orang sakit banyak yang sembuh, ya, mendoakan orang mati bangkit, mengusir setan. Ya, orang percaya semua Tuhan bisa pakai untuk mendoakan orang sakit dan mujizat bisa terjadi. Tetapi serupa Kristus tidak cukup cuma kalau Tuhan pakai dalam pelayanan. Bapak Ibu, ada juga yang berpikir kalau serupa Kristus itu nanti. Nanti bro, bukan sekarang. Kalau sekarang ini hidup di dunia serba gak mungkin kita bisa serupa Kristus. Nanti kalau kita sudah mati, Yesus datang kedua kali, kita bangkit. Atau yang masih hidup diubah, nah kita diubah menjadi tubuh kebangkitan serupa Kristus. Benar, tubuh kebangkitan kita nanti akan kita terima. Tetapi yang disebut serupa Kristus bukan cuma tubuh kebangkitan. Bapak Ibu, Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia. Dia berkata, aku sakit bersalin lagi.
Aku harus menderita sekali lagi. Kapan dia pernah menderita sebelumnya? Rupanya Paulus pernah sakit bersalin, pernah menderita satu kali ketika Paulus bergumul untuk memberitakan Injil keselamatan kepada jemaat di Galatia. Orang-orang yang belum percaya di Galatia kemudian menjadi percaya dan menjadi anggota gereja. Nah, itulah sakit bersalin yang pertama yang Paulus alami. Memberitakan Injil keselamatan. Yang belum percaya menjadi percaya. Belum mengenal anugerah menjadi mengenal. Bapak Ibu, tetapi pekerjaan Paulus tidak cukup sampai di situ. Dia berkata, aku harus menderita sekali lagi. Sakit bersalin sekali lagi. Untuk apa? Supaya jemaat Galatia bertumbuh menjadi serupa Kristus. Tidak cukup untuk menjadi orang yang diselamatkan. Tidak cukup menjadi orang yang sudah ditebus. Tidak cukup untuk seorang menjadi percaya. Tetapi orang yang percaya harus bertumbuh sampai mencapai rupa Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti seorang bayi ketika lahir. Bayi itu tidak membutuhkan, tidak perlu melakukan apa-apa. Dari kandungan, ya dia hanya tidur saja, diam-diam sana di dalam kandungan, terus kemudian lahir. Bayi praktis tidak memberi kontribusi apa-apa ketika dia lahir. Tetapi ketika dia sudah lahir ke dunia, seorang bayi perlu mengalami proses pembelajaran, proses pertumbuhan untuk menjadi seorang dewasa. Bapak Ibu sekalian, sama seperti orang percaya, untuk diselamatkan kita tidak memberi kontribusi apa-apa. Untuk diselamatkan sepenuhnya karena karya Kristus di kayu salib. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan ingin kita melalui proses. Di dalamnya kita ambil kontribusi. Di dalamnya kita ikut berproses supaya kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Sekarang, di sini, di muka bumi ini, bukan nanti di surga. Bapak Ibu kenapa? Karena sekarang ini ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka ada orang-orang yang akan melihat kita. Mereka bisa melihat gambar Kristus. Mereka bisa melihat terang. Dan mereka yang belum percaya menjadi percaya. Mereka yang tadinya anti terhadap Tuhan. Mereka menjadi tertarik karena mereka melihat rupa Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian. Tetapi menjadi serupa Kristus dan bertumbuh tidaklah gampang. Kenapa? Paulus berkata, dia sampai harus sakit bersalin lagi. Ada pergumulan, ada proses perjuangan. Bapak Ibu, kenapa menjadi serupa dengan Kristus itu tidak mudah? Kenapa banyak orang yang berkata, aduh bro jangan muluk-muluk. Ya, kita cukuplah jadi orang Kristen, yang penting datang ke gereja, yang penting memberi perpuluhan dan persembahan, ya ikut sedikit kegiatan-kegiatan itu cukup. Tapi nggak mungkin, ya hidup ini terlalu banyak pencobaan, bisnis juga terlalu banyak lika-liku, di mana kita susahlah untuk kita hidup serupa Kristus. Bapak Ibu, kalau memang susah dan tidak bisa, maka Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi Alkitab menuliskannya, memang di dalamnya Tuhan mempunyai maksud supaya kita kembali kepada rencana Allah. Ketika manusia diciptakan dengan rupa dan gambar Tuhan. Ada yang bilang amin Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Ya. Inilah rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa kita sukar atau proses yang kita harus lewati itu berat untuk menjadi serupa Kristus. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat menyembah kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan
kepada Mamon. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah jawaban. Mengapa banyak anak Tuhan sukar di dalam pertumbuhannya menjadi serupa Kristus? Masalahnya ada di dalam penyembahannya. Bapak Ibu, penyembahan yang saya maksudkan bukan sekedar kita nyanyi, bukan sekedar kita berbahasa roh. Bukan. Tetapi penyembahan yang Tuhan maksudkan adalah lebih dari itu. Apa artinya penyembahan Bapak Ibu? Mari kita lihat slide berikut. Seseorang bisa menyembah sesuatu atau satu pribadi itu karena dia menghargai dan menghormati. Bapak Ibu, itulah maksudnya ketika kita menyembah. Ketika Anda menyembah sesuatu, itu karena Anda anggap yang Anda sembah itu utama. Anda anggap itu penting. Anda anggap itu terhormat. Anda anggap itu mulia. Anda anggap itu agung. Bahkan begitu berharga sampai tidak ternilai jumlahnya dalam rupiah. Sehingga Anda berkata, itulah yang aku utamakan. Itulah yang jadi prioritasku. Nah, kalau kita menyembah Kristus, itu artinya Kristus telah kita jadikan yang paling utama. Kristus kita udah jadikan yang paling penting. Kristus kita jadikan yang paling kita percaya. Nah Bapak Ibu, boleh saja kita bentuk sikap tubuhnya sepertinya menyembah Kristus. Tetapi belum tentu Bapak Ibu, hati dan hidup kita itu menyembah Kristus. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu Yesus berkata, seringkali kita ini ingin menyembah dua Tuhan. Kita sepertinya kalau hari Minggu menyembah Tuhan, tetapi di luar hari Minggu kita menyembah ilah atau berhala yang lain. Kenapa? Saya katakan begitu, karena Bapak Ibu ternyata penyembahan seseorang terhadap sesuatu atau satu pribadi itu sangat mempengaruhi hidup kita. Siapa yang Anda sembah, tanpa sadar Anda akan menjadikan figur role model Anda. Kalau Anda menyembah Kristus, Anda menjadikan Kristus itu role model Anda. Anda akan bertumbuh, kita semua akan bertumbuh serupa Kristus. Tetapi seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, hidup kita ini sebenarnya bukan menyembah Kristus. Bapak Ibu, slide yang berikut mengatakan hidup kita ini dipengaruhi apa yang kita anggap berharga. Kita kasih contoh sehari-hari dulu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sampai mau datang ke satu restoran walaupun di pelosok ya, saudara berjeripayah untuk datang mencicipi makanan yang kata teman enak. Saudara berusaha untuk mencapai tempat itu walaupun ngantri, walaupun penuh sesak dan panas, tetap masih mau ngotot untuk menikmati kuliner itu. Karena Anda anggap apa yang Anda akan nikmati di lidah dan bibir ini berharga. Ya, kenapa seseorang beli arloji sampai 1 miliar? Kenapa? Karena dia anggap memakai arloji itu berharga buat dia. Bapak Ibu, kenapa seseorang mau datang sore-sore begini hari Minggu ke gedung ini untuk menyembah dan mendengarkan firman? Karena Anda menganggap firman Tuhan dan juga Anda anggap perjumpaan Anda dengan Tuhan itu penting. Nah, kehidupan kita dalam perilaku sehari-hari sangat dipengaruhi oleh apa yang kita yakini dan apa yang kita anggap berharga. Ambil contoh Bapak Ibu. Ambil contoh. Ketika musim hujan begini, Anda perhatikan ibu-ibu, wanita-wanita. Ya, kalau pas lagi hujan, kalau dia pakai tasnya buat nudungin, nah itu artinya tasnya KW Bapak Ibu. Kalau tasnya asli, branded, nggak bakalan dipakai buat nudungin. Sebaliknya kalau ada payung, yang dipayungin tasnya Bapak Ibu.
Kenapa? Karena katanya tasnya mahal. Ya, kalau sampai duduk-duduk di gedung kebaktian begini juga Anda boleh perhatikan tuh. Ya, kalau yang ditaruh di lantai, ini artinya nggak asli, Bapak Ibu. Coba kalau yang di asli, nggak bakalan taruh di lantai, taruhnya di pangkuan, Bapak Ibu. Ya, kalaupun sampai ditaruh di kursi, bahkan dikasih tatakan dulu warta gereja. Kenapa? Takut lecet tasnya. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Perilaku kita dipengaruhi apa yang kita anggap berharga. Ya, nah Bapak Ibu, apa yang berharga di dalam hidup kita? Mari kita lihat, apakah prestasi itu berharga? Dunia hari ini dengan kompetisi tingkat tinggi, semua orang berusaha kerja lebih keras, berpikir lebih cerdas untuk berprestasi. Bagus, bagus. Tetapi jangan jadikan prestasi itu Tuhan. Saat seseorang menjadikan prestasi Tuhannya, ya prestasi itu Tuhannya, dia akan melihat hidupnya itu berharga kalau dia sudah mencapai prestasi. Kalau dia belum mencapai prestasi, dia tidak lihat hidupnya ini berharga. Sehingga dia lebih minder, dia merasa kecil. Kalau ditanya, kamu gimana? Ya saya mah gak ada apa-apanya. Ya Bapak Ibu, ini kalimat bukan rendah hati Bapak Ibu. Ini kalimat mesti kita koreksi. Siapa bilang kita tidak ada apa-apanya? Kalau kita tidak ada apa-apanya, Tuhan Yesus tidak akan datang dan mati di kayu salib buat Anda. Anda berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Dia mau rela mati buat hidup kita, Bapak Ibu. Ada apa-apanya dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita ditebus oleh darahnya, dibayar mahal. Jadi hidup kita ini sekarang sudah dibeli, sudah dimiliki, sudah dibayar tunai. Ada seorang rekan hamba Tuhan pendeta ketika saya kasih satu tugas, dia berkata, Sam saya gak mau, saya gak rasa layak. Kenapa? Kamu aja. Kalau kamu kan katanya seorang hamba Tuhan yang lebih besar. Saya bilang hati-hati dengan perkataan itu. Kita semua modalnya sama, kita ditebus dengan darah yang sama, kita punya roh Allah yang sama, kita punya Allah Bapa yang sama. Jadi setiap kita sebenarnya sama. Jangan kita membanding-bandingkan siapa lebih kecil, siapa lebih besar. Tuhan kita sajalah yang besar. Ada amin Bapak Ibu? Nah, itu sebabnya keberhargaan kita jangan saudara ukur dari prestasi. Kita perlu kerja keras, produktif, mencapai prestasi. Tapi jangan jadikan prestasi itu Tuhan. Ketika seseorang menjadikan prestasinya Tuhan, dia merasa berharga kalau sudah berprestasi. Bapak Ibu, apakah kekayaan adalah Tuhan kita? Seringkali tanpa sadar kita menjadikan kekayaan itu Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang memberi berkat. Allah yang selalu memberi kepada kita berkat-berkat bahkan materi. Bukan cuma rohani tapi berkat materi. Kita tahu Tuhan pembuat mujizat. Air jadi anggur, roti dibuat gitu jadi banyak. Dalam hidup kita Tuhan menyediakan berkat. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Tapi jangan sampai justru berkat yang jadi Tuhan kita. Bapak Ibu, ada seorang raja, dia ulang tahun. Ketika dia ulang tahun, raja ini gembira dan bahagia. Dia berkata, hei para menteri kumpul-kumpul. Hari ini saya ulang tahun, saya bahagia sekali. Saya ingin Anda menikmati kebahagiaan saya. Saya mau lakukan sesuatu yang istimewa, saya mau bagi-bagi hadiah. Wah semuanya tegang. Pengen tahu hadiah apa yang dibagikan oleh sang baginda raja. Rajanya teruskan dan berkata, hari ini semua yang ada di ruangan ini, meja, bangku, taplak meja, karpet, semua lampu, vas dan pajangan lukisan boleh diambil, dibawa pulang sebagai hadiah. Siapa cepat, siapa dapat. Baru ngomong pat. Menteri-menteri langsung bergerak. Kenapa? Siapa cepat, siapa dapat. Dalam waktu singkat, lukisan diturunin, karpet digulung, meja diangkut, ya, taplak meja diangkut, semua diangkut. Waduh,
hampir semua ruangan istana itu kosong. Bapak Ibu, ada menteri yang nggak tahu malu datang juga. Baginda, sepatu Baginda tolong dilepas dong. Saya mau, kan katanya segalanya. Oh, dia lepas sepatunya. Baginda, jaketnya dong. Wah, raja diprotolin Bapak Ibu. Singkat cerita, raja tinggal pakaian yang sangat minim. Wah, semua sudah bersih ya. Menteri si menteri kelakuan kayak perusuh Bapak Ibu. Maklum jarang-jarang raja bagi hadiah ya. Nah, ada satu menteri lagi duduk. Raja berkata, "Hei menteri, kok kamu dari tadi cuma ngeliatin gak melakukan apa-apa, gak ngambil apa-apa. Saya perhatikan kamu diem aja, mojok. Kamu sakit?" "Saya sehat Baginda." "Kamu mau ambil apa?" "Ada yang saya mau ambil, ini pakaian saya yang minim." "Bukan Baginda." "Gak boleh, ini udah tinggal satu-satunya ini yang saya pakai." Menteri bilang, "Saya bukan mau ambil itu Baginda. Saya mau bawa pulang Baginda Raja ke rumah saya." Bapak Ibu, jangan sampai kita cuma dapat berkatnya, tapi kita dapat sumber berkatnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita cuma dapat mujizatnya, tapi sumber pembuat mujizatnya bawa pulang. Bawa dalam hidup kita. Gotong Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu menteri ini gotong Baginda Rajanya pulang. Ya, walaupun ini ilustrasi, tapi ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Seringkali banyak anak Tuhan mencari kesembuhan, bukan mencari sang penyembuh. Bapak Ibu, seringkali kita mencari apa yang di tangan Tuhan, bukan yang di hati Tuhan. Nah, kekayaan tanpa sadar telah jadi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat apalagi yang seringkali jadi Tuhan kita. Jabatan, prestis, harga diri. Seringkali tanpa sadar hidup kita ini dipengaruhi. Kenapa? Karena jabatan itu kita anggap lebih penting dari Tuhan Bapak Ibu. Kita lebih bangga sama jabatan kita daripada kita bangga ditebus oleh Yesus. Wow, kalau cerita jabatannya bisa panjang lebar dan luas dan tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau menjelaskan tentang penebusan Kristus terhadap hidupnya, ya dia bilang, ya biasalah, kan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya jadi saya jadi selamat, biasa aja. Nggak ada emosinya, nggak ada gregetnya. Dan dia nggak pernah merayakan dan menikmatinya. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan jabatan itu Tuhan, sebenarnya kita bukan orang yang menyembah Tuhan. Penampilan, ada orang kalau udah penampilannya keren, branded, baru pede Bapak Ibu. Ya, baru dia merasa dirinya berharga, baru dirinya berarti. Dia lupa Bapak Ibu, yang menjadikan dia berharga itu bukan bajunya, bukan sepatunya, bukan potongan rambutnya, tetapi yang menjadikan Anda dan saya berharga. Karena darah dan roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, itulah yang menjadikan kita berharga. Apa yang ada pada kita ini fana Bapak Ibu. Kulit kita akan kisut, harta yang kita punya tidak kekal. Tetapi dengar baik-baik, penebusan meterai roh kudus dalam diri Anda, itulah yang akan menjadikan kita kekal. Bapak Ibu. Nah, semua ini seringkali menjadi pengaruh dalam hidup kita karena kita dipengaruhi oleh kultur, value, dan belief system. Ya, norma-norma yang ada di lingkungan, yang ada di dunia, itu sudah mempengaruhi kita. Nah, makanya Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada seorang pun yang ateis murni. Ya, kalau ada orang berkata, saya nggak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu omong kosong. Ya, karang-karangan manusia itu. Bapak Ibu, seorang ateis boleh saja dia berkata, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mau menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya tanpa sadar dia pasti menyembah sesuatu. Manusia itu makhluk yang unik Bapak Ibu. Makhluk yang beda dengan binatang. Binatang, kucing, anjing, ayam, bebek, kuda, itu nggak pernah ya berdiskusi sesama kambing. Kambing, lu udah kenal Tuhan lu belum?
Gak ada Bapak Ibu. Sesama binatang gak pernah nanya, lu tahu gak siapa yang menciptakan lu? Gak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena binatang gak pernah berpikir, gak pernah berusaha mencari tahu siapa yang menciptakan dan untuk apa dia hidup dan dia berusaha juga menyembah Tuhan. Enggak. Kenapa? Karena memang mereka diciptakan tidak untuk itu. Manusia diciptakan beda. Alkitab berkata ketika manusia diciptakan, walaupun dari debu tanah, tapi Tuhan membentuknya dengan tangan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengembuskan rohnya. Dan kemudian Tuhan membentuk rupa manusia serupa dengan Allah. Ada yang bilang amin Bapak Ibu. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Sebab itu manusia di dalam dirinya ada kerinduan. Ada kerinduan untuk mengetahui dan mencari tahu. Untuk apa saya hidup? Siapa saya sebenarnya? Mengapa saya ada di dunia ini? Siapa sebenarnya yang menciptakan? Dan apa rencananya untuk dia menciptakan saya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di dalam hati setiap manusia. Baik disadari atau tidak disadari. Anda suatu kali dulu pasti pernah berpikir tentang hal itu. Dan Anda ingin menyembah pribadi yang Anda anggap paling berharga. Ada satu pencarian tentang keberhargaan. Bapak Ibu, itu sebabnya manusia ingin menyembah sesuatu. Nah, kalau yang disebut sesuatunya ini tanpa disadari, dunia mendidik kita, uang adalah yang paling penting ya. Yang penting uang bos, zaman sekarang uang bisa beli segala-galanya bos, Bapak Ibu. Lalu keyakinan ini kita hidupi tanpa sadar uang itu jadi Tuhan kita. Walaupun kita berkata kita gak percaya adanya Tuhan, tapi uang telah jadi Tuhan kita. Ada yang menjadikan intelektualnya itu Tuhannya. Ada yang menjadikan dirinya, kesombongannya itu Tuhannya. Jadi saya katakan tidak ada ateis murni. Nah Bapak Ibu, kapan kita dididik mengenai norma dan kultur dan budaya? Di keluarga Bapak Ibu. Di rumah kita. Ya, dan di lingkungan kita. Kita dari kecil, kita sudah mendapatkan banyak masukan-masukan. Sebelum kita percaya Yesus, kita sempat menerima banyak masukan-masukan. Nilai-nilai, norma-norma. Nah norma-norma ini ada yang sesuai dengan firman Allah. Ada norma yang tidak sesuai dengan norma kerajaan Allah. Norma firman Allah. Contoh Bapak Ibu. Ada keluarga, ya mungkin ini keluarga Kristen. Tetapi tanpa sadar dia tidak menanamkan norma yang benar kepada anaknya. Ambil contoh, kalau anak Anda pulang dari sekolah, bawa hasil ulangan ujian, ibunya pasti bertanya, "Nak, tadi ujian ya? Udah bawa hasilnya? Angkanya berapa nak?" "Nih mah, 9,5 lu mah." Oh, ibunya pasti hidungnya kembang kempis. Bangga anaknya 9,5. Boleh memuji anak? Harus. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, seringkali kita lupa nanya satu pertanyaan berikut. "Nak, boleh ibu bertanya, ngomong-ngomong tadi dapat angka 9,5, itu nyontek atau tidak ya?" Jarang kan ibu-ibu nanya? Jarang kan ayah-ayah nanya? Bapak Ibu, kalau anak ditanya cuman angkanya, anak itu selalu akhirnya dalam hidupnya punya pola tanpa dia sadari. Yang penting dalam hidup ini angka. Yang penting nanti hasilnya. Soal prosesnya jujur gak jujur itu gak perlu kita bicarakan. Ya, yang penting cuan, yang penting bisa profit, yang penting dapat uang Bapak Ibu. Kenapa muncul generasi yang koruptor di Indonesia? Sederhana Bapak Ibu. Karena tanpa sadar anak itu dididik di keluarga, di lingkungan, yang penting angka. Mestinya kita tanya, "Nak, nyontek enggak?" Kalau anaknya bilang, "Aduh mah, mesti ngaku nih, aku nyontek mah tadi." Wah kalau gitu di delete deh, pujiannya gak jadi.
Mama nggak jadi bangga sama kamu. Kenapa? Angka itu hasil contekan. Bapak Ibu, kalau anak Anda sudah belajar rajin, sudah persiapan, ujian dapat 4, pulang. Wah, mamanya pasti ngoceh. Kenapa 4? Bikin malu mama. Mestinya ditanya, nak udah belajar? Udah. Tapi dapat angka 4, iya gak tahu mah, susah mah. Soalnya di luar kesanggupan saya. Oh gitu ya. Tapi nyontek enggak tadi? Ya mah kalau nyontek enggak 4, mah 8 mah. Oh kalau gitu nak, mama bangga banget sama kamu nak. Kamu enggak lulus ujian matematik, tapi kamu lulus ujian yang lebih sulit. Ujian kejujuran. Ada yang bilang amin Bapak Ibu? Lebih sulit mana, matematik atau kejujuran? Bapak Ibu, hidup ini kadang-kadang walaupun sudah berusaha belajar persiapan, tapi kadang-kadang gagal. Tapi kalau dilakukan dengan proses jujur, kita harus bangga. Kita harus bangga sama anak kita. Kita harus tanam kepada anak kita kesempatan. Nak, lebih baik kamu dapat 4 tapi jujur nak. Kenapa? Karena masih bisa ulangan lagi, masih bisa ujian lagi. Tapi kalau kamu dapat 9, tapi nggak jujur, nggak ada gunanya nak. Bapak Ibu, itu norma yang tanpa kita sadari, kita mungkin keluarga Kristen. Tapi kita tanamkan kepada anak bukan norma Kristen. Yang penting angka. Ya, kadang-kadang orang tua bilang sama anaknya, nak, pakainya yang bagus dong, jangan malu-maluin dong. Nah, memang sih pakaian itu harus pantas. Tapi anak diajarkan tentang rasa malu yang salah. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, di keluarga saya, ayah saya dan ibu saya mengajarkan sebagian norma-norma cukup banyak yang benar, cukup banyak yang bagus, sesuai dengan Alkitab. Dari kecil saya nyontek sekali, ketahuan sama orang tua saya diajar. Nak, kamu kalau ngebohongin orang, itu lumayan ada pinternya. Bisa ngebohongin orang tuh lumayan pinter katanya. Tapi ngebohongin dirimu sendiri, itu gak ada pinternya. Nyontek itu ngebohongin diri sendiri. Nah, ayah saya belum Kristen waktu itu. Dia seorang guru, jadi dia mengajar saya dan pendidikan itu mempengaruhi saya. Sejak itu saya gak pernah nyontek. Jadi saya seringkali kembalikan kertas kosong sama guru saya karena saya gak bisa jawab. Lebih baik kertas itu putih daripada saya isi hasil contekan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya lebih bangga, saya dapat 0 tapi saya gak nyontek. Nah Bapak Ibu, itu yang bagus. Ada hal lagi yang bagus apa? Mama saya ngajarin, ya, papa saya ngajarin. Kalau kerja itu asal jujur, asal rajin, itu mulia walaupun cuma pungut sampah. Tapi asal kamu kerjanya rajin, jujur, itu mulia. Enggak hina. Yang hina, yang malu-maluin itu bukan pungut sampah. Bohong, nipu orang, ya Spanyol kata separo nyolong. Nah itu malu-maluin. Bapak Ibu, itu sebabnya banyak orang Kristen bilangnya menyembah Tuhan, tapi bisnisnya separuh nyolong Bapak Ibu. Ya, bisnisnya juga lika-liku aneh-aneh dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya telah membuat dia menyembah kepada berhala uang. Ya, Alkitab berkata, singkirkanlah berhala dari rumahku. Di rumah Tuhan ini hati kita mesti singkirkan. Susah, ya susah. Tapi memang kita harus lakukan. Bapak Ibu, saya juga diajarkan. Ya, supaya apa? Supaya bisa menghormati walaupun pembantu rumah tangga mesti dihormati dong. Saya dulu lagi masih kecil suka ngata-ngatain pembantu saya. Tolol lu, bego lu, masih kecil ya. Papa saya marahin, hukum. Jangan tolol-tololin pembantu dong. Ya memang tolol sih. Lalu papa mama saya bilang, kalau nggak tolol dia nggak kerja sama lu katanya. Dia udah jadi majikan. Ya benar juga ya, kamu mesti hargai. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan, jadi mesti dihargai. Walaupun belum Kristen, tapi ngerti tentang Tuhan Bapak Ibu.
Jadi pengaruhnya sekarang sampai tua pun, sampai dewasa pun saya menghargai. Walaupun itu cuma orang yang kelas ekonominya rendah, saya bisa menghargai. Ya. Nah, tapi dalam hidup keluarga saya juga ada value kultur yang jelek Bapak Ibu yang diwariskan. Ya, yang mempengaruhi hidup saya. Yaitu apa? Yaitu perilaku ayah saya ketika dia menyelesaikan satu masalah yang dia tidak sukai itu dengan marah-marah. Ngomel-ngomel. Bapak Ibu, kalau saya salah, dia bukan ngomong tuh pelan nadanya, tapi nadanya marah. Ayah saya seorang guru, jadi marahnya sopan Bapak Ibu. Ya, enggak pakai kata-kata kasar, enggak. Tapi nadanya tinggi, intonasinya tinggi, volumenya keras Bapak Ibu. Ya, tapi sopan, ya, galak. Wah, Bapak Ibu, jadi saya tiap hari atau tiap minggu pasti dapat itu yang namanya jatah omelan Bapak Ibu. Dan saya juga lihat ayah saya ngomel mama saya. Saya lihat ayah saya ngomel kakak perempuan saya. Pokoknya saya lihat itu sebagai perilaku dan kultur. Nggak suka sih, tapi apa boleh buat. Role modelnya itu. Tanpa saya sadar saya menjadi orang yang niru papa saya. Ketika saya mulai jadi remaja, saya menjadi orang yang kesulitan mengelola temperamen saya. Gampang kesundut, gampang marah Bapak Ibu. Ya, saya jadi orang yang kalau marah, wah susah saya kontrol. Ya, rasanya mesti dilampiaskan marahnya gitu Bapak Ibu ya. Nah untungnya ketika saya sudah dewasa lebih lanjut, saya kerjanya sebagai gembala sidang Bapak Ibu. Jadi apa? Jadi ada korban yang bisa dikorbankan Bapak Ibu. Ya, pekerja-pekerja di gereja ada 600-an full timer, wah sering kena omelan saya, sering kena marah saya. Tapi karena kalau gembala sidang ngomelnya enggak pakai kata-kata jelek Bapak Ibu, sopan ngomelnya, tapi tetap keras, intonasi tinggi, volume keras, ya. Jadi saya dikenal sebagai orang yang galak, ya, suka ngomel, ya Bapak Ibu. Dalam hati saya malu juga. Kenapa? Saya seorang pendeta, pengkhotbah, gembala, hamba Tuhan. Wah, tapi yang namanya marah susah banget menahannya, ya nggak bisa mengelola emosi Bapak Ibu. Ada perasaan malu, ada perasaan aduh gimana nih ya. Pingin sih berubah tapi kok gak bisa. Belum tahu caranya Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan keputusasaan itu ya membuat saya jarang baca 1 Korintus 13. Kenapa? Setiap kali saya buka Alkitab 1 Korintus 13. Kasih itu panjang sabar. Begitu baca langsung rasanya nonjok Bapak Ibu. Ya, waduh malu nih. Jadi saya jarang baca. Sabar aja susah apalagi panjang sabar Bapak Ibu. Wah susah banget. Saya gak pernah khotbahkan loh. 1 Korintus 13 selama 20 tahun jadi pendeta Bapak Ibu pengkhotbah gak pernah berani khotbahkan itu. Kenapa? Wah belum melakukan. Belum bisa. Ya, Bapak Ibu kalau ketemu orang-orang yang dulu pernah saya pimpin. Wah, pasti tanya, Pak Samiton itu kamu kenalnya sebagai orang yang gimana? Pasti bilang, galak katanya. Ya, mereka selalu ingatnya saya cuma galaknya doang, baiknya yang lain gak diingat Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Ya, saya kalau baru parkir aja mobil, kantor saya langsung mereka tadinya ngobrol asik ketawa ke TV, langsung zep, kerja di komputer. Kenapa? Hadiratnya sudah dirasakan katanya. Walaupun baru masuk lobi katanya. Ya, ntar kena omel. Wah Bapak Ibu, saya ketika usia 40 saya merasa diri frustasi. Sampai-sampai saya bilang gini, udahlah ini serupa dengan Kristus yaitu dari dulu sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Kenapa udah coba dirubah nggak bisa Bapak Ibu ya. Saya malu dalam keadaan seperti itu, mama saya, papa saya marahin saya. Lu udah tua. Adat berubah dong, marah aja. Dia mengoreksi saya dengan marah-marah. Lucu juga ya Bapak Ibu ya. Aduh saya makin rasanya, gimana ya. Nah Bapak Ibu dalam keadaan frustasi itu, untung firman Tuhan yang hari ini saya share, ini memberikan saya jawaban.
bahwa di dalam kita ada benih Kristus. Ada yang bilang amin Bapak Ibu? Di dalam Anda dan saya ada benih Kristus. Jadi ada kemungkinan untuk bisa menjadi serupa Kristus. Amin. Kalau Anda burung Raja Wali, lahir dari telur Raja Wali, walaupun dibesarkan di kandang ayam, tapi Anda bisa kemungkinan jadi seekor Raja Wali. Kenapa? Karena Anda adalah Raja Wali. Saya, walaupun saya belum berhasil serupa Kristus, tapi firman Tuhan berkata, saya bisa bertumbuh serupa Kristus. Nah, saya berdoa, saya mencari jalan, saya minta, Alkitab berkata barang siapa yang mencari dia mendapatkan. Usia 45-an saya ada program dimuridkan, dibimbing ya oleh hamba Tuhan. Ada coaching buat saya sehingga saya belajar tentang mengelola emosi dan saya mulai berjuang. Wah susah Bapak Ibu. Perlu 5 tahun Bapak Ibu untuk bisa belajar mampu mengendalikan emosi. Ya. Biasanya saya marah seminggu bisa 4 kali, ya bisa 5 kali, bisa tiap hari. Kadang-kadang sehari bisa 2 kali Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang 3 kali, pokoknya nggak kehitung tergantung cuaca Bapak Ibu. Ya, tetapi puji Tuhan pada usia 50 saya evaluasi. Setahun cuma 4 kali kesundut Bapak Ibu ya. Dan itu marahnya nggak sampai meledak, baru marah dikit udah reda lagi ya. Tepuk tangan dong buat saya Bapak Ibu ya. Supaya GR dikit nih ya. Kenapa? Wah susah Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kemungkinan untuk itu. Ada yang bilang amin? Apa yang Anda perjuangkan di dalam Kristus pasti Anda juga akan mencapainya. Nah Bapak Ibu, saya kemarin akhir tahun evaluasi dengan mama saya, papa saya. Mah, setelah berapa tahun ini mama lihat saya gimana mah? Kan dulu saya orangnya adatnya jelek mah. Sekarang gimana? Wah, mama lihat lu orang udah berubah banget. Sampai mama gak kenalin, udah kayak orang yang lain katanya. Hidung saya mekar-mekar. Rapotnya sah karena dari mama saya Bapak Ibu. Kalau orang lain yang nilai gak sah, kenapa dia gak tahu. Tapi mama saya tahu, dia ngelahirin saya Bapak Ibu, ngegedein saya. Ya, akhir tahun saya juga evaluasi sama anak saya. Nak gimana nak papa? Wah papa udah berubah katanya. Nah Bapak Ibu, cuma repotnya ketika saya berubah, saya ngelihat penyakitnya sudah nular ke anak saya. Ya, terlanjur Bapak Ibu. Ya, jadi saya lihat anak saya kalau marah, buset nggak beda jauh sama bapaknya Bapak Ibu. Ya, dia marah sama bapaknya, marah sama mamanya, marah sama istrinya. Aduh, saya ngelihat bercermin. Ya, memang Bapak Ibu. Kalau Anda habis makan ada cabai di gigi, Anda ngaca, saya pengen nanya, Anda bersihin yang di kaca atau yang di sini? Kebanyakan kita bersihin yang di kaca ya Bapak Ibu ya. Nah, saya panggil anak saya, nak, kamu sadar enggak sih kalau kamu ngomong sama istri kamu kasar, judes ya, galak. Aduh, kasihan itu mantu papa ya. Papa aja sampai sakit hati ngeliatin mantu dimarah-marahin begitu. Gimana kamu? Kata anak saya, iya pak, kalau lagi emosi gak bisa nahan katanya. Ya, mau dilampiasin, iya kalau udah marah lega rasanya. Bapak Ibu berapa banyak di sini yang punya problem dengan marah-marah? Coba angkat tangan, angkat tangan. Yang mau ngaku, yang gak mau ngaku gak apa-apa. Bapak Ibu, ketika sadar kondisinya udah nular ke anak, saya gak ngomelin. Tapi saya bilang, nak, papa mau minta maaf dulu. Kenapa pak? Yang kamu lakukan sama papa dan mama dan istri kamu, itu kamu niru dari saya. Jadi papa mesti minta maaf. Saya gak bilang gini, tapi itu juga datang dari engkong. Gak boleh ngomong gitu, gak boleh. Tanggung jawab berhenti di sini ya. Engkong itu urusan engkong. Saya cuma bilang ini tanggung jawab saya yang pikul. Nah Bapak Ibu, lalu saya bilang sama anak saya, tapi ngomong-ngomong, kamu udah lihat dong papa berubah? Iya pak, aku lihat papa berubah. Itu sebabnya aku yakin, kalau papa aja yang udah tua bangka bisa berubah katanya. Masa saya yang muda gak bisa berubah? Papa sabar ya, doain ya. Ya, papa akan doain, papa sabar, papa jadi role model. Supaya kamu yakin, kamu juga bisa serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, sebulan yang lalu saya pulang
biasanya kalau saya pulang, itu saya suka teriak, Mami, I am home, gitu, supaya sebuah suasananya, rumahnya heboh Bapak Ibu. Ya, lalu cucu saya keluar, Grandpa, istri saya, Papi, wah rame lah pokoknya kalau saya pulang. Ya, nah ini kebetulan istri saya lagi keluar kota, jadi saya nggak panggil istri saya panggil anak saya, mantu saya, sama cucu saya. Ya, saya panggil namanya, saya bilang, Grandpa bawa bakso. Anak saya keluar buka pintu, gua nggak butuh makanan. Astaga. Ini kalau diturutin, menyelesaikan masalah dengan kekerasan lagi, saya bisa bilang, lu tinggal di rumah gua gratis, kencing aja kagak bayar. Makan tidur kagak bayar. Sekarang lu galak bener, keluar. Kan boleh. Tapi mungkin seumur hidup dia gak akan berubah Bapak Ibu. Nah, saya mesti menahan, mengabaikan perasaan saya. Saya bilang, kenapa kamu? Ya gue lagi marah. Oh oke. Saya tetap senyum, tetap tenang. Sini duduk. Mantu saya panggil lagi nangis. Sini, mantu saya cerita, dia cerita. Oke, kamu udah cerita, persoalan udah di tangan papi. Sekarang kita redain dulu emosinya. Persoalannya kita diskusikan nanti. Ya, kenapa? Redahin dulu, belajar untuk mengendalikan emosi. Saya pelukin dia, saya doain, tenangin. Bapak Ibu, kita butuh mendidik anak kita. Alkitab berkata, hendaklah kita bertumbuh dalam kasih. Menyelesaikan masalah enggak selalu dengan ngomel, tetapi dengan kebijakan, dengan teladan dan kelemah lembutan, dan dengan panjang sabar. Ada yang bilang amin? Siapa yang mau Bapak Ibu? Hidup di dalam value Kristus. Nah, malam ini Bapak Ibu, kita semua berjuang. Saya juga masih banyak perjuangan untuk menjadi serupa Kristus. Tapi jangan pernah putus asa. Karena benih Kristus sudah ditanam dalam diri kita. Roh Kristus ada dalam diri kita. Menolong kita untuk kita bertumbuh. Asal kita mau. Dan asal kita selalu berkata seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Bukan menyembah mamon, bukan menyembah uang. Bukan menyembah kepentingan yang lain. Tapi hanya Kristus dan prinsip-prinsip Kristus yang aku mau lakukan. Berapa banyak yang mau menyambut firman Tuhan ini untuk genap? Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di atas dadamu. Saya berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih karena ada benih-Mu di dalam diri kami. Ada roh-Mu yang menjadi meterai dalam roh kami. Tuhan, kami tidak putus asa. Inilah hidup kami. Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi serupa Kristus. Supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kami. Supaya Kristus bisa nyata, bukan nanti ketika kami di surga. Tetapi hari ini di muka bumi ini, kami akan bertumbuh serupa Kristus. Tolong kami untuk menyingkirkan berhala-berhala yang lain. Hal-hal yang lain tidak lagi menjadi berharga. Kecuali Tuhan dan firman-Mu itu yang paling berharga. Ajar kami, pimpin kami, tolong kami. Buka jalan Tuhan. Supaya setiap kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Bagi yang percaya dan ingin menjadi serupa Kristus, katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat malam. Tiba waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Saya ajak kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini, malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan, Engkau memberkati urapan-Mu lebih lagi Engkau berikan buat hamba-Mu. Dalam pelayanannya, dalam keluarganya atau apapun yang hamba-Mu lakukan. Engkau beserta dengan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami rindu memberikan korban persembahan. Engkau melayakkan setiap korban syukur kami. Kami memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi, mari bersama berkata, amin. Sementara Bapak Ibu Saudaraku memberikan korban persembahan, ada beberapa pengumuman yang bisa kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami sore malam hari ini. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kami umat-Mu
So